Oke, hai semua, jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita memasuki bab baru ya, yaitu di bab 6 tentang berbagi inspirasi melalui cerita inspirasi. Nah, oke, Bu Guru akan jelaskan di bab ini apa sih yang dimaksud dengan berbagi inspirasi melalui cerita inspirasi. Oke, nah yang pertama kita identifikasi informasi cerita inspirasi. Nah, jadi ada pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi dan ada jenis teks cerita inspirasi. Oke, nah sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertiannya ya dan ciri-cirinya teks cerita inspirasi. Nah, apa sih itu? Nah, cerita inspirasi berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca atau pendengar. Jadi, paham sendiri ya sampai sini ya. Jadi, cerita inspirasi itu kita menceritakan hal-hal yang baik-baik seperti mempersuasif orang atau memotivasi ataupun membuat orang tuh menjadi sadar atau berbuat kebaikan. Nah, teks cerita inspirasi berbentuk singkat disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Nah, jadi seperti cerita-cerita motivasi ya, banyak kan motivator-motivator mungkin kalian sudah pernah lihat di YouTube atau di internet, di televisi. Jadi seperti mereka itu menceritakan hal-hal yang membuat orang tuh menjadi sadar. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama judulnya itu harus menarik agar pendengar tuh mau mendengarkan. Terus setelah itu ceritanya sistematis. Yang ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang agar tidak membingungkan. Yang keempat, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. Jadi tidak jauh-jauh ya untuk mengambil cerita agar masuk dicerna oleh ini pendengar. Terus yang kelima, isi cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati. Untuk selanjutnya, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Jadinya, yang terakhir tuh pasti ada pesannya ya. Jadi setiap seperti cerita atau cerpen selalu ada pesannya di sana atau amanatnya. Jadi pesannya itu harus menarik seseorang tersebut untuk termotivasi dengan apa yang telah kita ceritakan atau bicarakan. Oke, sekarang jenis-jenisnya ya. Jadi jenis-jenis teks cerita inspiratif itu ada berbagai macam. Yang pertama ada berdasarkan sifat peristiwanya. Jadi ada yang non-fiksi, ada yang fiksi. Sudah tahu ya kalau non-fiksi itu berarti memang dari cerita pengalaman seseorang atau pribadi seseorang. Kalau fiksi itu pembicara itu merekayasa atau seperti uh, yang tidak masuk akal tapi masuk akal gitu ya. Jadi ada yang nyata dan ada yang tidak nyata, intinya seperti itu biar kalian tidak membingungkan. Nah, terus berdasarkan tokoh. Kalau berdasarkan tokohnya, yang pertama itu tes cerita inspirasi tokoh terkenal. Jadi seperti siapa ya, kayak Maria Teguh contohnya. Terus siapa banyak ya cerita-cerita inspirasi seperti artis-artis contohnya seperti itu. Terus atau Habibie contohnya juga. Nah, terus teks cerita inspirasi sufi. Nah, inspirasi sufi ini maksudnya tokoh pemuka agama ya, atau yang berhubungan dengan agama. Bisa berupa non-fiksi atau fiksi. Terus setelah itu teks cerita inspirasi binatang. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat, setiap tugas harus dikumpulkan dengan tepat waktu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Salam sehat ya dan sampai jumpa.